Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai konsep dasar teknologi pembelajaran PAI. Nah, teknologi pembelajaran. Saya yakin kalian semua mungkin sudah sangat familiar dengan teknologi pembelajaran, terutama pada beberapa tahun yang lalu karena COVID-19 atau pandemi COVID-19 itu, lembaga pendidikan itu dituntut atau seorang guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi gitu ya. Jadi saya yakin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan teknologi pembelajaran gitu ya. Baik, tapi perlu untuk kita bahas mengenai pengenalan mengenai teknologi pembelajaran, khususnya pembelajaran PA itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi teknologi pembelajaran itu bukan sekedar tentang alat, jadi bukan hardware dan software. Misalnya dulu itu mengenai komputer, HP, Zoom, Google Meet, Google Form, dan yang lain. Bukan hanya sekedar itu, tetapi merupakan proses kompleks dan terintegrasi untuk menganalisis, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi proses dan sumber belajar. Tujuannya untuk apa? Memecahkan masalah belajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran ini ternyata rangkaiannya banyak, harus mempertimbangkan mengenai menganalisis dulu, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi proses dan sumber belajar gitu ya. Tujuannya ini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran gitu ya. Terus kemudian ruang lingkupnya berdasarkan AICTE 1994. Apa itu? Jadi AICTE itu adalah asosiasi yang membahas mengenai teknologi pembelajaran. Nanti mungkin bisa di googling ya, itu apa isinya ya. Jadi kalau isi singkatnya itu adalah desain. Jadi ruang lingkupnya menurut berdasarkan AICTE itu adalah desain. Desain itu apa? Perencanaan sistem, strategi, dan peran pembelajaran. Terus kemudian yang kedua adalah pengembangan, yaitu produksi bahan ajar, cetak video, berbasis web, multimedia. Karena ini sekali lagi kita kembali kepada teknologi, jadi segala kegiatan ini harus disandingkan dengan teknologi, harus memanfaatkan teknologi. Jadi pengembangannya juga, pengembangan bahan ajarnya juga bisa menggunakan audio atau web gitu ya. Pemanfaatannya menggunakan media dan implementasi teknologi. Jadi pemanfaatannya itu harus menggunakan media teknologi ya. Terus kemudian pengelolaan proyek sumber daya dan sistem informasi. Kemudian penilaian, analisis masalah dan evaluasi proses serta hasil belajar. Jadi rangkaiannya itu ya, rangkaian dari ruang lingkup dari teknologi pembelajaran berdasarkan AICTE 1997. Kiranya untuk masalah teknologi pembelajaran, jadi mungkin tidak perlu secara deskriptif ya mengenai teknologi pembelajaran itu apa. Ya berarti kalau teknologi pembelajaran itu ya pembelajaran yang menggunakan teknologi gitu ya. Tapi di sini kita lebih jauh lagi, ternyata teknologi pembelajaran itu bukan hanya sekedar alat, ya, tapi ada rangkaian yang sistematis gitu ya, terintegrasi antara analisisnya, perancangannya, pengembangannya, penerapan, dan evaluasinya. Baik, berikutnya adalah urgensi atau pentingnya teknologi pendidikan dan tantangan teknologi pembelajaran PAI, bukan teknologi pendidikan ya, tapi teknologi pembelajaran, mohon maaf. Pentingnya apa? Mengapa penting teknologi pembelajaran? Yang pertama adalah relevansi. Jadi relevan, menjembatani kesenjangan antara dunia santri, atau kalau kita bahas sekarang itu misalnya PAI itu kan kita sebagai guru pendidikan agama Islam, dan dunia digital atau generasi Z. Jadi ternyata relevan ya, penting, karena sekarang itu Gen Z itu sudah tidak akan lepas dari gadget.
sampai tidur di bawah gadget, sampai mohon maaf ke kamar mandi pun gadget itu dibawa. Jadi itu relevan, makanya harus mulai untuk bergerak dan aware kalau ternyata pembelajaran itu juga bisa memanfaatkan teknologi agar bisa menyentuh generasi atau generasi Z itu, yang kita tahu sendiri generasi Z itu tidak lepas dari gadget. Kemudian efisiensi dan jangkauan, pasti kalau kita menggunakan teknologi lebih efisien dan lebih terjangkau. Misalnya kita pembelajaran by daring seperti ini, kita lebih efisiensi, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bensin. Kemudian jangkauannya lebih luas, misalnya jenengan yang ada di luar sedang sekarang ada kegiatan di luar pulau atau di luar kota, itu masih bisa kita lakukan kegiatan belajar mengajarnya. Kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan hari ini juga bagian dari teknologi pembelajaran gitu ya. Kemudian engagement, yaitu meningkatkan keterlibatan dan minat belajar melalui konten multimedia. Jadi karena teknologi yang semakin berkembang dan generasi sekarang itu tidak lepas dari gadget, sadar atau tidak sadar, siswa sekarang itu lebih dari laporan itu minat untuk literasinya itu sangat rendah gitu. Makanya itu mungkin bisa menjadi solusi untuk penerapan konten berbentuk multimedia ya, agar lebih menarik. Kemudian diferensiasi, yaitu memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa atau siswa gitu ya. Jadi diferensiasi bisa menyesuaikan. Dah gini, sekarang belajar itu tidak harus berada di kelas gitu ya. Misalnya saat ini kita belajar mengenai teknologi pembelajaran, yang saya sampaikan ini mungkin hanya sebatas bagi jenengan semua atau kalian semua yang ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang teknologi belajar, bisa belajar lewat sumber yang lain. Itu kan disesuaikan dengan kecepatan gaya belajar masing-masing mahasiswa atau siswa gitu ya. Jadi memungkinkan untuk itu. Tapi kalau kita masih menggunakan model pembelajaran konvensional itu, ya berarti kita duduk di kelas, apa yang kita dapat adalah apa yang disampaikan oleh guru atau oleh dosen, itu aja. Tapi kalau dengan teknologi kita bisa belajar lebih banyak lagi sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tantangannya apa? Ada ternyata tantangannya. Tantangannya adalah dehumanisasi, yaitu mengurangi resiko interaksi antara guru dan murid. Nah seperti ini juga, ini sebenarnya juga masalah. Makanya nanti dalam pembelajaran itu diusahakan tidak selalu kita online, tapi juga harus ada daringnya. Ini masalah serius dan utamanya. Bagaimana ketika kita tidak pernah bertemu dengan guru kita hanya belajar by daring saja. Tidak masalah, ilmunya dapat, tapi secara emosional itu pasti berbeda, itu ya. Kemudian hoak dan konten negatif tidak bisa dipungkiri. Marak sekarang itu konten itu, semua orang itu bisa menyebarkan informasi. Kita tidak bisa kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang hoak gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk salah satu tantangannya itu, kalau siswa itu kita menggunakan teknologi terus, pembelajarannya lewat teknologi terus, kita tidak akan bisa membatasi siswa itu informasinya itu benar-benar valid atau tidak valid. Jangan-jangan itu informasinya hanya hoak, yang konten-konten negatif juga tidak akan bisa kita tampilkan gitu ya. Terus kemudian digital divide, yaitu tidak semua siswa atau guru memiliki akses dan literasi digital yang merata. Nah ini adalah masalah yang muncul di Indonesia terutama. Jadi bagaimana kita bisa menuntut siswa itu untuk bisa melakukan pembelajaran menggunakan teknologi kalau tidak dimulai dari gurunya sendiri, harus mulai dengan melek dengan digital gitu, harus mulai aware dengan teknologi saat ini. Jadi memang masalahnya sekarang masih banyak yang belum begitu, entah itu karena malas mengupdate atau memang mereka masih percaya bahwa pembelajaran dengan konvensional itu jauh lebih baik. Tapi yang jelas itu masalah sekarang di Indonesia yang muncul itu memang belum banyak yang pengajar yang menggunakan teknologi pembelajaran gitu ya.
Padahal kalau kita terapkan dengan baik dan ada sistem yang baik, itu akan jauh lebih efisien dan terjangkau. Terus kemudian berikutnya adalah komersialisasi konten, ya, konten keagamaan yang dikemas sebagai produk hiburan semata, hilangnya kedalaman makna. Kita sekarang tahu ya, begitu mengerikannya di sosial media mengenai konten-konten yang semua orang bisa berbicara dan bisa mengemas sebuah ilmu dan agama dengan sesuka hatinya, asal mereka pandai bicara, pandai mengartikan, hanya belajar atau membaca, mendapatkan dari sumber yang tidak tahu, tapi bisa menceritakan dan menjelaskan sesuatu hal yang mungkin bukan kompetensinya, gitu ya. Jadi banyak, itu sangat besar kemungkinan menjadi hambatan atau tantangan dan masalah yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini penting, teknologi bagai pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa membuat kajian tafsir yang viral lewat video animasi, di sisi lain kita harus waspada agar nilai-nilai adab dan keautentikan ilmu tidak tergerus oleh algoritma media sosial. Kita tahu ya, di media sosial itu algoritma yang muncul itu adalah yang viral. Yang viral itu belum tentu kebenarannya. Jadi bisa jadi itu gambar atau dibuat oleh AI, dinarasikan oleh AI, tapi kemudian meledak karena apa? Narasinya itu narasi yang lagi hangat dan kan masyarakat itu lebih suka mendengar sesuatu masalah dan sesuatu yang kurang baik, makanya itu dipupuk akhirnya menjadi viral. Makanya itu ternyata teknologi itu bagai pisau bermata dua. Jadi masalah-masalah yang kita bahas tadi itu penting untuk selalu diperhatikan. Kemudian landasan filosofisnya, ternyata ada landasan filosofis mengenai teknologi pembelajaran dari Al-Quran dan Al-Hadis itu ya. Dan yang pertama adalah perintah untuk berilmu pengetahuan di Quran surat Al-Alaq gitu ya. Jadi dari ayat ini itu mendorong kita untuk mengeksplorasi segala bentuk atau membaca, termasuk membaca dan memanfaatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan dalam bentuk teknologi gitu ya. Terus kemudian pemanfaatan sumber daya. Lah di sini kan sudah jelas ya. Jadi sumber daya, kalau bukan berarti kalau zaman dulu itu tidak ada teknologi terus sekarang kita tidak boleh menerapkan, bukan seperti itu, karena di sini sudah ada perintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Sekarang sumber dayanya yang memungkinkan seperti kita saat ini belajar melalui via online, atau bahkan saya tidak bisa berhadapan langsung dengan kalian semua, tapi itu boleh karena memanfaatkan sumber daya yang ada, karena ada. Yang penting niat di awal kita adalah untuk belajar gitu ya. Kemudian semangat mencapai kemudahan gitu ya, pasti lebih mudah karena lebih efisien dan lebih yang di atas tadi kan yang jelas itu pasti lebih efisien dan jangkauannya lebih luas gitu ya. Nah di sini dari hadisnya itu semangat untuk mencari kemudahan. Dengan adanya teknologi ini akan lebih mudah kan, kalian semua tidak perlu datang ke kampus, bisa sambil rebahan, bisa sambil itu bisa sambil mendengarkan video dari saya, itu juga bisa sambil belajar bersama-sama bisa. Jadi itu adalah salah satu hadis dari yang diriwayatkan Bukhari, itu menyatakan semangat mencari kemudahan, itu salah satu dasarnya, landasan filosofisnya. Yang jelas prinsip dasarnya adalah teknologi sebagai wasilah atau sarana saja, bukan sebagai goyah atau tujuan. Teknologi itu sarana untuk mempermudah atau agar kegiatan belajar mengajar itu lebih efisien dan efektif gitu ya. Kemudian ini landasan kita kuat mengenai teknologi pembelajaran dari Al-Quran sendiri yang memerintahkan kita untuk membaca, mengeksplorasi ilmu. Teknologi adalah sarana modern untuk menjalankan perintah itu. Jadi saat ini, di era saat ini, teknologi sudah memungkinkan, ya kita manfaatkan. Yang penting tadi pisau bermata dua, kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkannya.
tugas kita memastikan bahwa sarana ini membawa kita semakin dekat dengan Allah. Jadi jelas ya di sini karena konteksnya kita pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya ini, prinsipnya sudah jelas gitu ya. Jadi kalau bisa kita ulas kembali secara lebih sederhana, teknologi pembelajaran itu sangat penting. Kalau kita berbicara di konteks pendidikan saat ini, mungkin belum bisa digunakan 100%, tetapi kita juga tetap harus memanfaatkan teknologi pembelajaran ini. Karena apa? Dalam masalah-masalah tertentu seperti saat ini yang kita lakukan itu kan, karena mengingat masalah waktu dan mungkin agar lebih efisien, teknologi pembelajaran itu digunakan walaupun tidak 100% nantinya kita akan gunakan, karena tadi mengantisipasi tidak adanya kontak sosial atau kedekatan sosial antara siswa dan guru, antara kalian dengan saya gitu ya. Jadi itu mengenai teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.